subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Qala ta'ala tsumma atimus siyama ilal lail. Para ikhwah, para bapak, para ibu, serta para adik-adik, insyaallah Allah muliakan Allah. Salam dan segala puja puji kita kehadirat Allah milik Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan sehingga sudah sepantasnya dan sudah menjadi sebuah kewajiban kita semua untuk memiliki sifat taat, tunduk daripada apa-apa yang Allah wajibkan kepada kita semua. Dan semoga daripada sedaya ini pun amal ibadah kita kepada Allah terima dan Allah nanti akan balas kepada kita semua dengan balasan yang setimpal bahkan lebih besar lagi. Amin ya rabbal alamin. Daripada sholat kita sedaya ini pun kemudian tilawah kita, siam kita, sedekah kita sedaya ini pun sapunika, ya semoga Allah berikan kepada kita yang terbaik sehingga nanti kita bisa bersama para anbiya, bersama para asyuhada was-siddiqin was-sholihin di dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, insyaallah Allah muliakan jemaah salat Isya nggih Masjid Al-Huda, dan nanti akan kita lanjutkan di dalam salat tarawih yang mana Isya sapunika hukumnya adalah sunnah wajib, kemudian tarawih hukumnya adalah sunnah. Kalau secara bahasa kita artikan tarawih sapunika dari lafaz istarih ya, atau beristirahat ya. Maka wajar ketika kita menemukan ya mungkin di daerah Arab ya, atau di Timur Tengah sapunika itu biasanya pun ketika sholat tarawih yaitu dengan bacaan yang ringan ya, 2 rakaat salam bar niku mboten sholat rumiyin ya. Terus apa yang dia lakukan ya, niku dum-duman unjukan pembagian kurma rumiyin ngoten niku. Terus sangat santai sekali. Ya, dari lafaz tarawih artinya salatnya dengan penuh sifat istirahat. Ya, sifat penuh dengan pelan-pelan tapi dinikmati. Ya, nggih santai. Bahkan di Sudan dulu ya, itu ketika salat tarawih yang jumlahnya 8 rakaat nggih, 3 niku witir, itu mengundang dua imam. Ya, 4 pertama itu dengan syekh niki, mungkin 4 terakhir itu dengan guru ini. Ya, jadi benar-benar kita merasa tarawih, merasa nikmat sekali dengan bacaan-bacaan seorang imam yang bisa kita rasapi dalam hati kita. Ya, sehingga ya Quran yang beliau itu baca berasar, berpengaruh kuat kepada kita semua. Ya, sangat kuat dalam hati kita, bukan hanya di telinga kita saja, ya bahkan sampai merasuk ke dalam hati ya, sehingga Ramadan itu momennya penuh dengan kesucian diri ya, penuh dengan dekat kita dengan sebuah daripada kegiatan-kegiatan yang positif, terutama dekat dengan Al-Qur'anul Karim ya. Maka insyaallah Allah muliakan sedikit kita membahas tentang masalah perihal salat nggih ya. Salat itu dalam artian ad-du'a, yaitu berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting doa atau sholat sapunika itu sudah dimulai dari lafaz takbiratul ihram. Ya, kemudian rukun yang kedua, pertama niat takbiratul ihram, kedua takbiratul ihram, ketiga adalah bacaan surah Al-Fatihah. Ya, nanti ruku, i'tidal, sujud, ya duduk di antara sujud dan juga tasyahud, itu rentetan rukun-rukun yang berikutnya. Ya, akan tetapi ketika kita memulai sholat ya dengan lafaz Allahu Akbar, itu daripada yang membuka awal sholatnya. Ya, terus menawi enten piantun kok dia niku sholat kemudian tanpa lafaz Allahu Akbar, yaitu tidak sah sholatnya. Ya, karena takbir niku napa lafaz Allahu Akbar. Ihram itu yang mengharamkan tentang perkataan perbuatan di luar napa sholat. Ya, terus menawi enten piantun di antara jenengan wahing terus napa alhamdulillah niku mboten angsal mengatakan kalimat alhamdulillah. Yang samping mboten angsal jawab ya rahmukallah niku mboten angsal. Nggih napa mboten? Iya, karena itu rukun takbir ihram itu takbir lafadznya Allahu Akbar. Ihram itu yang mengharamkan.
daripada perkataan perbuatan selain di dalam salat. Ya, bahkan ketika ada orang salam di rumah kita, assalamualaikum, kita lebih sholat apa kita jawab salamnya? Mboten. Ya, tapi dengan lafaz mengeraskan bacaan Allahu Akbar ketika takbir. Ya, tidak boleh menjawab napa? Assalamualaikum salam buanter bar niku lanjut boleh sholat. Iku mboten angsal. Ya, ini yang tadi kita ambil faidah dalam bacaan surah Al-Fatihah. Yang kedua Ibu sekalian, adapun lafaz al-basmalah dalam setiap surah Al-Fatihah. Ya, kalau kita kan mazhab ini pun Syafi'iyah nggih, Syafi'i yang kita baca qiraah ini pun Hafiz an Asim. Ya, maka ketika ada seorang imam yang menjelaskan atau menerangkan lafaz basmalahnya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, niku mazhab ini pun Imam Syafi'i dalam qiraah Hafiz an Asim di Quran yang kita baca. Ya, adapun ketika di antara kita ini pun ya, enten napa mboten imam niku basmalahnya dikeraskan? Ada nggih, jelas banyak. Ya, karena kita mayoritas niku napa mazhab Syafi'i. Ya. Yang kedua, apakah ada imam ingkang boten waos basmalah tapi hanya disamar-samarkan? Sinten? Lah ingkang imam niku wau nggih sinten isya niku wau. Ya, jadi kalau mazhab ini pun Ahlu Madinah, ya, qiraah Nafi dan Qaulun itu tidak menjelaskan atau menjaharkan. Jahar niku napa? Tidak menerangkan bacaan lafaz basmalah, cukup dengan sir. Sir niku napa? Samar misalkan bismillahirrahmanirrahim. Mungkin napa? Alhamdulillahirabbil alamin yang paling keras. Ya, kenapa? Ya karena di dalam Al-Qur'anul Karim lafaz apa wau basmalah kita temukan itu tujuannya untuk sebagai pemisah di antara satu surah dengan surah yang lain. Mungkin apa mboten? Ya, ini malah belajar basmalah panjang nih kalau kita ingin bahas tafsirannya. Ya, maka memang ketika ada imam di antara kita was basmalah, ya angsal mawon. Ketika ada yang mensirkan atau menyamar-nyamarkan niku nggih mboten napa-napa. Ingkang mboten angsal niku mboten waos basmalah, apa mulih mboten waos Al-Fatihah. Ya, ini mazhabnya Abu Hanifah seperti itu. Ya, Abu Hanifah yang bernama Nu'man bin Thabit, ya, seorang ulama kibar tabi'in, muridnya para sahabat, bertemu beliau dengan para sahabat, di antara beberapa para sahabat, beliau mengatakan bacaan Al-Fatihah sapunika itu bukan rukun sholat tetapi sunnah sholat, kata beliau, tapi dengan syarat. Ya, apa syaratnya? Orang yang baru masuk ke dalam agama Islam ingkang dereng hafal surah napa? Al-Fatihah niku angsal waos tasbih subhanallah ping sedasa bar niku Allahu Akbar ruku'. Kenapa? Karena baru masuk ke dalam agama Islam, dereng mangertos tentang bacaan surah Al-Fatihah, apalagi surah-surah yang pendek lainnya. Begitu indahnya Islam, memahami setiap segala situasi dan kondisi, menjadikan rahmatan lil alamin. Ya, intinya adalah monggo kita sarang-sarang menyamakan satu visi misi kita sapunika. Bagaimana caranya kita sapunika bisa memberikan nasihat dalam kebaikan dan kesabaran, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, supados saged sarang-sarang kempal wonten swarginipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngoten. Ya, karena seganipun Allah niku napa sangatlah luas, ampun diklaim kiambak mawon. Apalagi golongan yang mengatakan pun ingkang boten kelompok kula boten sae. Ingkang boten kelompok niki kafir niki ya niku boten sae. Ya, karena surgane Allah Subhanahu wa taala sifatnya ada sangat apa? Sangat luas. Ya, artinya mari kita mengajak saudara kita, keluarga kita sedherenipun niki alhamdulillah wonten Masjid Al-Huda sapunika nggih. Ini walaupun bertambah hari niki tanggal pinten 17 Ramadan nggih. Di hari ke-16 alhamdulillah ini softnya tidak mengalami kemajuan. Alhamdulillah, tapi kemajuan dalam amal dan takwa kita kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, enten napa mboten sampun Ramadan pertengahan atau bahkan akhir niku mengki softnya mengalami kemajuan. Enten napa mboten? Lah nggih, maju soft ini pun maksudnya artinya sampun sudah ngoten lho. Nah, apalagi 10 malam terakhir wedal apa iktikaf. Teng mall-mall enten napa diskon ageng nggih napa mboten? Ya, maka jangan sampai tarawih ini pun, darus ini pun mengke pindah wonten
mall ataupun wonten supermarket. Tetap kita mencari diskonan ampunan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, saged kempal, saged istiqomah bersama orang-orang yang soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin sekali saya bisa kami sampaikan dalam pertemuan malam hari ini. Nggih kata kirang lepatin, mugi-mugi kita sedaya senantiasa Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang barokah, rezeki yang barokah, dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna uluman tanfa'una fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma faqina fid dunya rahman rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.